Halo saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Baik saudara, lahan sawah terus mengalami alih fungsi secara progresif dari tahun ke tahun. Dan hal ini dapat mempengaruhi produksi pangan yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Selain itu, perubahan fungsi lahan sawah juga dapat menyebabkan bencana. Untuk pengendalian alih fungsi lahan sawah kini dilakukan melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau kita kenal dengan LSD. Lantas seperti apa kebijakan lahan sawah yang dilindungi atau LSD dan juga bagaimana harmonisasi lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang menuju ketahanan pangan. Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika di Bincang Kita. Baik, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya di studio. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau Badan Pertahanan Nasional BPN, Bapak Dr. Insinyur Budi Situmorang. Pak Budi, selamat pagi. Selamat pagi, sehat-sehat ya Pak? Sehat-sehat Bu. Baik, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami. Dan juga ada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada Dr. Insinyur Musdalifah Mahmud. Bu Musdalifah, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Diana. Sudah siap berbagi informasi untuk kami semua pastinya. Salah. Terima kasih banyak. Dan juga Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau ATR atau Badan Pertahanan Nasional atau BPN, Bapak Insinyur Gabriel Triwibawa. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Diana. Bapak Ibu, ini semuanya topik yang sangat menarik sekali, pastinya dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Pasti banyak sekali yang sudah mendengar begitu ya tentang LSD, lahan sawah yang dilindungi. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh lagi begitu ya, mungkin kita akan menyamakan persepsi, pemahaman terlebih dahulu. Saya ingin ke Pak Budi terlebih dahulu, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa kita, LSD ini sebenarnya apa Pak? Lahan sawah dilindungi. Baik, jadi terima kasih Bu Diana, para pemirsa yang kami hormati, bahwa lahan sawah dilindungi ini merupakan kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah ini bukan hanya pusat tetapi sampai kepada provinsi dan kabupaten kota untuk mengendalikan alih fungsi lahan yang memang tadi sudah disampaikan Bu Diana sangat pesat beberapa tahun terakhir ini. Sekaligus juga memenuhi kesediaan lahan untuk penyediaan pangan nasional kita. Nah, ini diatur di dalam Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2019. Diawali dengan penetapan lahan sawah dilindungi. Kemudian nanti baru ada ini dilakukan dengan berbagai kementerian, melakukan verifikasi data, kemudian juga melakukan suatu sinkronisasi. Kemudian kita tetapkan, setelah itu di dalam peraturan ini juga dikatakan perlu ada pelaksanaan pengendaliannya. Pelaksanaan pengendalian ini dilakukan adanya diintegrasikan dengan tata ruang. Istilah kami diintegrasikan, diharmoniskan dengan rencana tata ruang, sekaligus juga kalau memang ada perubahan penggunaan lahan, ini diberikan rekomendasi fleksibilitasnya. Nah, bagian yang kedua, yang ketiga adalah pemberdayaan. Bagaimana petani, disinilah insentif-disinsentif diatur nanti. Dan terakhir adalah pengawasan. Nah, di dalam bagian pengawasan menjadi sangat penting. Kalau tidak dilakukan oleh pemerintah daerah, akan dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian secara bertahap dan berjenjang ke pemerintah pusat. Begitu Bu. Iya, baik. Pak, ini sebenarnya kenapa sih sawah-sawah di Indonesia ini harus dilindungi begitu? Bahkan ada istilah harus diselamatkan. Sebenarnya faktanya apakah memang sedrastis itu penurunan lahan sawah di Indonesia, Pak Budi? Baik Bu Diana, jadi secara data yang kami dapat juga dari Menko Perekonomian, dari BPS, dalam tahun 2013 dan sampai 2019, alih fungsi lahan sawah terutama ini mencapai 110.000 hektar per tahun. Dan ini kalau kita biarkan, ini menjadi persoalan yang sangat berat bagi kita, kehilangan kesempatan kita untuk mendapatkan pangan kita secara domestik. Nah, hal ini kenapa? Ada beberapa peraturan undang-undang kita sebenarnya sudah lengkap. Undang-Undang 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B ini sudah menetapkan sebenarnya supaya ditetapkan LP2B ini di dalam rencana tata ruang. Nah, persoalan kita adalah menetapkannya sebagian sudah, tetapi data spasialnya yang belum dapat Ibu. Artinya petanya belum kita sepakati. Inilah salah satu yang mendasarkannya. Yang terakhir adalah secara keruangan, penekanan yang paling penting sekarang adalah di daerah perkotaan dan pinggiran kota kita ini, Bapak Ibu.
ini sedang banyak sekali tekanan yang sangat besar karena pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk juga, Bu Musdalifah. Ini menjadi yang perlu kita kontrol sama-sama. Kalau pertumbuhan penduduk sudah bisa ada yang dikontrol, tetapi ekonomi yang sedang kita lakukan sekarang juga kita intensitasnya kalau bisa jangan di daerah-daerah sawah. Baik. Itu kira-kira, Bu. Baik, kalau tadi Pak Budi menyampaikan bahwa pemetaan saat ini sedang dilakukan. Saya mau ke Pak Gabriel. Kemudian bagaimana ini untuk mensinkronisasi begitu ya Pak ya dengan RTR atau rencana tata ruangnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Diana. Jadi seperti dikatakan Pak Dirjen Budi tadi ya, jadi ada data tentang lahan sawah yang dilindungi LSD. Iya. Rencana tata ruang adalah sebuah rencana struktur ruang dan pola ruang. Tadi Pak Budi mengatakan datanya sudah ada, tetapi peta-petanya disiapkan. Nah, LSD ini yang berupa angka dan peta ini menjadi data dalam kita menyusun rencana tata ruang. Ya. Saat ini pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sedang menyusun rencana tata ruang. Termasuk di dalamnya adalah data LSD nanti menjadi setelah ditetapkan ini, dan saat ini sedang berproses penetapannya, verifikasinya, berita acaranya, ini menjadi data yang harus saya masukkan ke dalam rencana tata ruang. Ketika nanti sudah masuk menjadi bagian rencana tata ruang, yang legislasinya itu melalui peraturan kepala daerah atau peraturan daerah, nanti akan menjadi sesuatu yang memang harus ditaati oleh semua pihak. Baik. Bahwa tanah yang ditetapkan sebagai LSD dan dimasukkan dalam rencana tata ruang, ini memang harus ditaati, memang tidak bisa dilakukan perubahannya untuk sebuah tanah yang sawah yang dilindungi. Artinya nanti akan ada satu peta nasional begitu Pak atau bagaimana? Peraturan daerah ini per daerah-daerah. Oh begitu, baik. Jadi setiap daerah mempunyai peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Di dalamnya ada juga rencana detail tata ruang. Dan ini masing-masing daerah memiliki peta-peta sebagaimana yang datanya kita dapatkan dari tempatnya Pak Budi. Tapi kan untuk persoalan data begitu ya Pak ya, kita selalu bilang kalau misalkan ngomongin kebijakan gitu yang sering dikambing hitamkan ini masalah data karena selalu update begitu. Ini seperti apa Pak kesiapannya untuk updating datanya? Jadi saat ini sedang diupdate, tadi Pak Budi mengatakan sudah punya angkanya. Iya. Ini dilakukan pemutakhiran di lapangan. Ya. Nah, dari hasil pemutakhiran yang saat ini sedang berlangsung, inilah yang akan menjadi data di dalam tata ruang kita. Iya. Ketika data itu menjadi tata ruang kita, maka data itulah yang satu-satunya data yang akurat yang harus ditaati. Baik. Oleh semua pihak. Iya, iya. Bu Musdalifah, ini artinya bahwa pemutakhiran data ini akan dilakukan secara intens begitu ya Bu ya. Ini pastinya akan menemui kendala dan juga tantangan tersendiri. Ini bisa diceritakan seperti apa Ibu? Terima kasih Mbak Diana. Memang tantangan dan kendala untuk melakukan pemutakhiran data karena memang kan spot-spotnya memang ada tersebar di seluruh wilayah kita. Dan yang sekarang tantangan itu kan memang sudah mulai kita kendalikan. Antara lain kita mulai dengan pemutakhiran data baku sawah yang sudah kita punya ya Pak ya, yang dengan Kementerian ATR sudah ditetapkan bahwa 7,4 juta hektar lahan baku sawah secara nasional. Baik. Dan itulah yang menjadi landasan dasar kita menetapkan lahan sawah yang dilindungi. Jadi tantangan kita karena memang perubahan ini akan terus ada. Karena dinamika pembangunan ini kan terus didorong juga supaya pembangunan di berbagai wilayah bisa segera terbangun. Tetapi kan kita tetap harus menjaga lahan sawah kita. Oleh karena itu ditetapkanlah lahan sawah dilindungi. Ini baru pilar pertama. Yang pilar kedua kan karena pertumbuhan penduduk, kemudian preferensi konsumen rakyat juga semakin lama akan terjadi perubahan-perubahan, dinamika-dinamika. Kalau kita sudah punya lahan sawah, yang penting lahannya sudah ada yang kita kembangkan, kita bangun dengan baik, itulah menjadi landasan. Nah, tantangan ke depan ya kita harus antara lain ya petani itu harus sejahtera karena kalau petani tidak sejahtera itu tantangan besar sekali. Oleh karena itu kita bagaimana mengupayakan bahwa petani-petani kita yang bekerja di 7,4 juta hektar lahan sawah ini mendapatkan insentif yang betul-betul bisa mendorong mereka untuk tetap berusaha di sawah.
menjadi petani. Petani kan kita juga dinamika harus kita step by step harus kita perbaiki. Jadi yang petani konvensional kita akan coba mentransformasi menjadi petani-petani modern, akses ke bibit yang lebih berkualitas ya Pak ya, yang dipermudah. Kemudian pemerintah kan sudah sejak lama sudah memberikan fasilitas KUR, kredit usaha rakyat dengan bunga rendah dan tanpa agunan untuk akses petani-petani kita supaya ke finansial itu juga mereka lebih mudah. Itu kan perbaikan terus berjalan. Ya memang bertahap, belum langsung sempurna, tapi insya Allah kalau kita sudah mulai lahan sawahnya sudah fix, kalau akan dirubah harus sesuai kesepakatan semua pihak. Dari Pemdanya, dari kementerian lembaga yang terkaitnya. Nah ini semuanya tantangan itu pasti selalu ada. Apapun yang kita lakukan ada lagi tantangan yang baru. Benar. Jadi kita harus terus maju terus. Kita perlu melakukan intervensi yang baik, yang implementatif, kebijakan yang implementatif untuk petani-petani kita. Iya, yang pasti ini sekarang menjadi pertanyaan dari pemirsa kita. Lantas apa yang bisa mereka dapatkan? Tadi Ibu juga sudah menyampaikan ada insentif yang akan mereka terima. Tapi manfaat apa lagi nih yang akan mereka peroleh ketika lahan sawah yang mereka miliki akan menjadi LSD begitu? Dan juga bagaimana program ini bisa berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional? Kita akan bahas di segmen selanjutnya, Bapak Ibu. Saudara jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan kita masih membahas tentang harmonisasi lahan sawah yang dilindungi atau yang kita kenal dengan LSD dengan rencana tata ruang menuju ketahanan pangan nasional. Bu Musdalifah terlebih dahulu, nah ini kalau kita kaitkan apa manfaatnya dengan ketahanan pangan nasional Ibu? Kita kan tahu ya, negara kita pangan utamanya itu adalah beras. Jadi yang penyebab inflasi dan kemudian dengan berkurang naiknya harga Rp100 saja di beras itu akan menyebabkan adanya masyarakat yang masuk ke dalam garis kemiskinan itu sampai 11 juta. Sehingga itulah kenapa pemerintah harus jaga betul tersedianya beras ya utamanya. Ini yang notabene memang semuanya dari sawah, beras yang tersedia cukup. Kemudian harus terjangkau itu dalam aspek baik harga maupun kuantitas dan volumenya, volume dan kualitas. Dan yang ketiga juga kita harus menjaga bahwa pengelolaan yang kita lakukan ini keamanan pangannya juga terjangkau. Jadi tata kelolanya juga terjangkau. Kenapa kita semuanya sekarang pembangunan kan berbasis pada pembangunan yang green development. Jadi sawah pun dikelola harus berkelanjutan ya Pak. Jadi penggunaan input produksi sampai dengan pengelolaannya itu harus berdasarkan memenuhi prinsip-prinsip yang kita sebut ramah lingkungan. Oleh karena itulah berkelanjutannya itu kita tidak hanya jaga dari segi kuantitas tapi dari segi kualitas. Apalagi ke depan rakyat kita akan lebih banyak menuju ke kualitas pangan, bukan lagi kuantitas. Oleh karena itu dengan kita menetapkan lahan sawah yang dilindungi, kita akan berpikir jauh ke depan apa yang perlu kita lakukan agar supaya ketahanan pangan kita ini betul terus berjalan dengan baik. Kita tidak takut dengan peningkatan penduduk. Karena kita yakin input, teknologi, inovasi dan lain-lain itu akan kita kembangkan ya, akan kita terus dorong untuk diimplementasikan di petani. Belum lagi tata kelola kemudian kita kembangkan bentuk-bentuk petani tidak lagi bekerja sendiri tapi mungkin dengan berkorporasi membentuk usaha-usaha di lingkup pertanian. Sekarang kita sudah ada istilah korporasi petani, closed loop, kemudian klaster, itu semua bagian-bagian untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong petani untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian, hasil sawah yang selama ini mereka lakukan. Kemudian ini kan kita kembangkan mulai dari hulu sampai dengan hilir. Kalau di hilir
e-commerce, digitalisasi marketing itu sudah mulai berjalan sekarang, Mbak. Iya, baik, ini artinya bahwa masyarakat di sini juga bisa, maksudnya masyarakat secara umum yang bukan petani, mereka juga akan terjamin akan mendapatkan hasil pertanian yang memiliki kuantitasnya cukup, kualitasnya juga terpenuhi begitu ya Bu ya, dengan sangat baik. Lantas yang pastinya masyarakat saat ini ingin ketahui, Pak Budi, ini kriteria untuk menetapkan bahwa lahan ini adalah lahan sawah yang dilindungi, itu pastinya ada parameter-parameternya ya Pak ya? Ya, itu seperti apa Pak? Jadi baik Bu Diana, para permisa yang kami hormati ini, ada poin terpenting di dalam kriteria ini Bu. Iya. Sebenarnya yang terkait kepada tantangan tadi, yang mau saya sampaikan adalah sebelum sampai kepada kriteria, jangan dibenturkan antara penetapan lahan sawah yang dilindungi dengan keinginan membangun. Yang perlu dilakukan adalah diharmonisasikan. Kita bisa kok kalau kita mau lihat sawah, tetapi di sebelah sana itu adalah kegiatan misalnya pertanian, kemudian ada industri, perumahan yang tidak perlu harus dibenturkan dua aspek pembangunan ini. Kita perlu lahan sawah, kita perlu juga pembangunan. Nah, kalau dari itu kita bisa lihat nanti kriteria, kalau kita bisa bayangkan Bu, kriteria pertama adalah dia adalah sawah yang beririgasi premium. Ini mutlak. Karena dari teman-teman sumber daya air katakan irigasi premium itu adalah air yang dialirkan oleh irigasi dari sumber air yang utama, Bu. Karena kalau ini terganggu, dia akan ke hilirnya akan terganggu. Karena kan sawah itu berjenjang dari hulu ke hilir, Bu. Airnya dari sini. Kalau dari sumber air langsung masuk, ini mutlak tidak boleh sama sekali. Kalau ada pembangunan, kita harus lakukan pembongkaran. Yang kedua adalah beririgasi teknis. Kemudian dia tentunya lahan yang satu amparan ini punya indeks penanaman atau istilahnya berapa kali dalam 1 tahun, minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Kemudian dia produktivitasnya itu the best Bu. Paling sedikit 4,5, bahkan ada banyak di daerah Jawa kita 6-7 ton per hektar per panen. Nah ini pun harus kita seleksi kepada kondisinya, karena kebijakan ini baru pertama sekali terbit Bu. Kita harus lihat kondisi objektif di lapangan. Misalnya sudah ada izin walaupun sekarang masih sawah, sudah ada yang namanya pembangunan, masih urukan. Nah ini kita seleksi semua dalam rangka penetapannya. Begitu Bu. Tapi Diana, untuk progres penetapan LSD ini kalau tidak salah begitu ya, masih dilakukan di 8 provinsi ya Pak ya? Siap. Atau ya, seperti apa progresnya sejauh ini Pak? Sebenarnya di 8 provinsi, 151 kabupaten kota Bu. 8 provinsi mulai dari seluruh yang di Jawa, kemudian ditambah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Barat. Ini lumbung-lumbung pertama, maka kita fokus di sini. Pada tahun lalu, persisnya 16 Desember tahun 2001, sudah keluar SK 1589-2001, penetapan ke-8 ini. Tetapi respon ternyata di lapangan, ya itu tadi Bu, tantangannya ada sawah kelihatan, tetapi ternyata sudah ada izin. Sudah ada hak atas tanah yang terbit sebelumnya. Ini tidak tercapture waktu itu. Maka kita tahun ini perintah Bapak Menteri kami, Pak Adi Cahyanto, memerintahkan supaya melakukan verifikasi faktual ke lapangan langsung. Efektifnya ada seperti apa. Sehingga sekarang kami lakukan bersama-sama dengan Pemda, kemudian kita tuangkan seperti tadi Pak Gabriel katakan dalam berita acara dan petanya Bu. Jadi tidak ada lagi luasan tanpa peta. Dan ini kita tanda tangan sama-sama. Sehingga tahun 2022 ini harapan kami dengan Pak Menko Perekonomian nanti, Bu Musdalifah akan membantu kita memutuskannya. Sehingga tahun 2022 ini kita akan dapat fix 8 provinsi, 151 kabupaten kota. Selanjutnya baru semester depan kita masuk ke 12 provinsi. 12 provinsi. Dan selanjutnya yang terakhir lagi mungkin semester kedua 2023, terakhir yang provinsi-provinsi yang belum Bu. Ada 13. Tambah yang 4 yang baru terbit dari Papua. Mungkin itu Bu, nanti kita. Iya. Baik. Mudah-mudahan sebelum 2024 Bu, tahun politik kita sudah selesai. Sudah selesai ya Pak. Sehingga Bupati, Gubernur, Wali Kota yang terpilih sudah siap dengan rencana tata ruangnya maupun dengan LSD. Benar-benar. Kalau begitu Pak Gabriel, lantas apa ya Pak dampaknya dari penetapan lahan sawah dilindungi ini terhadap proses perizinan KKPR Pak? Baik. Yang pertama KKPR itu singkatan dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Baik. Yang perlu saya sampaikan bahwa KKPR itu bukan sebuah perizinan, tetapi sebuah persyaratan dasar untuk perizinan. Jadi setiap kegiatan apakah perusahaan berusaha untuk memanfaatkan ruang itu harus mendapatkan KKPR terlebih dahulu. Nah
dalam konteks kaitannya dengan LSD ini terhadap 151 kabupaten kota tadi memang intinya kegiatan ini kan kita cek bagaimana dengan rencana tata ruang. Di 151 ini kan sudah mempunyai RT RW-nya, sudah ada RDTR-nya, gitu kan. Nah kegiatan itu kalau memang sudah sesuai tidak menjadi masalah. Artinya kita bisa menerbitkan KKPR bahwa rencana kegiatan itu sesuai dengan tata ruang. Yang menjadi problem adalah pada masa transisi ini. Ketika kita sedang melakukan verifikasi tadi Pak Budi menyampaikan demikian. Nah ini yang perlu kita lihat. Apakah yang sedang dimohonkan KKPR-nya ini kita lihat dengan kriteria penetapan LSD tadi itu Mbak Diana. Baik. Ketika memang ini sudah inline, maka tidak menjadi masalah kita terbitkan. Tetapi ketika tidak inline, tidak sinkron gitu, kita mempunyai mekanisme apa yang disebut sebagai forum penataan ruang yang diatur dengan Peraturan Menteri Nomor 15 2021 yang kita perubahannya nomor 4 tahun 2022. Nah ini FPR ini nanti akan bisa mensidangkan, FPR itu di daerah ada akademisi, ada asosiasi profesi, ada pemerintah daerah, ini melakukan kajian, bagaimana ini kajiannya ini, apakah memang yang tidak sinkron tadi akan kita lanjutkan atau kita tolak, kira-kira begitu. Nah kalau memang ini kita lanjutkan tetapi tidak sinkron tapi bisa kita lanjutkan, kita kirimkan ke pusat karena kita mempunyai Perpres 59 tahun 2019 di mana Menteri memberikan rekomendasi terhadap perubahan peruntukan lahan ini termasuk LSD ini. Jadi kira-kira mekanismenya demikian. Lantas bagaimana untuk perizinan, proses-proses perizinan di luar 151 kabupaten kota itu Pak? Oh kalau itu tidak menjadi masalah. KKPR kegiatan yang akan dilakukan seperti apa, kalau sesuai dengan rencana tata ruang, maka kita terbitkan. Bisa keseluruhannya sesuai 100%, bisa yang sesuai hanya 80%, maka yang kita berikan KKPR yang 80%. Atau totalnya 100% tidak sesuai dengan tata ruang, maka kita berikan penolakan bahwa kegiatan yang dimohonkan tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Maka rencana tata ruang ini, apakah RT RW, apakah RDTR, ini memang suatu keharusan yang harus ditaati. Karena kalau tidak seperti itu nanti Pak Dirjen Budi akan turun lagi. Ini ada kegiatan yang tidak sesuai dengan tata ruang. Nah ini akan dilakukan pengendalian dan pengawasannya. Baik. Kira-kira begitu. Baik. Ya, ini masih banyak sekali yang akan kita ulas di segmen selanjutnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan saudara jangan kemana-mana karena bincang kita akan segera kembali dengan bahasan ini tentang lahan sawah yang dilindungi. Tetaplah bersama kami akan kembali. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan kita masih membahas tentang harmonisasi lahan sawah yang dilindungi atau LSD dengan rencana tata ruang menuju ketahanan pangan nasional. Masih bersama narasumber kita ada Pak Budi, Ibu Musdalifah dan juga Bapak Gabriel. Baik, saya mungkin sebelum ke ini kira-kira pesan dan juga harapan dari masing-masing Bapak Ibu. Saya ingin ke Ibu Musdalifah terlebih dahulu. Ini kira-kira bagaimana untuk ini kan dilakukan di kabupaten kota, bagaimana untuk bisa mensinkronkan dengan data pusat Ibu? Yang pasti kan memang kan data pusat itu selalu inline dengan yang ada di kota maupun kabupaten. Sehingga mensinkronkannya kita selalu melakukan komunikasi dan kemudian kunjungan bersama, diskusi secara tim. Harapan saya insya Allah lahan sawah dilindungi ini memang akan segera ditetapkan sesuai dengan yang seharusnya memang kita lakukan. Mulai dari karena memang kita menetapkan lahan sawah dilindungi ini di komunikasinya bukan hanya tingkat pusat, tapi kita selalu berkomunikasi dengan setiap pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota yang ada di provinsi, kabupaten, kota. Dan itu kita secara tim selalu bersama-sama melakukan identifikasi ataupun komunikasi dengan semua pihak. Iya, baik. Pak Budi, ini lantas dari kementerian-kementerian apa saja yang terlibat Pak dan sekaligus apa yang bisa menjadi harapan dan juga pesan Bapak terhadap program ini Pak? Baik, dari Perpres 59 Bu, sebenarnya timnya itu ada 9 kementerian lembaga. 9, oke. Dipimpin oleh Pak Menko, kemudian Pak Adi Cahyanto, menteri kami, beliau sebagai ketua harian. Kemudian ada Menteri Keuangan, Menteri PUPR, LHK, Bappenas, Pertanian paling pasti. Kemudian lembaganya BIG. Jadi ada juga kegiatan yang lain. Nah, di sini semua kita lakukan secara tim.
seperti tadi Ibu Musdalifah katakan. Jadi tahapannya jenjangnya dari kita teknis kotor ini kita kerjaan, kemudian masuk ke tim pelaksana. Itu termasuk Pak Gabriel sini bagian dari tim pelaksana. Jadi ada 14, kemudian ada tadi 9 kementerian dan lembaga. Di sini prosesnya sampai saat ini terakhir, posisi yang paling terakhir. Nah, dan one map policy juga selalu di-inline-kan. Jadi harapan saya Bu, kalau memang bisa kita harmonisasikan ke dalam rencana tata ruang, itu suatu poin yang luar biasa, sehingga kita punya data yang satu Bu, tentang sawah yang harus kita lindungi. Sehingga semua program nanti mudah-mudahan harapan saya dari sisi pemerintah, apapun programnya itu bisa kita lakukan. Dari sisi dunia usaha tentunya nanti data ini bisa menjadi pengendali pada saat mau merencanakan atau melakukan investasi. Janganlah kita hindarilah sampai ke sawah lagi, tetapi bisa di tempat yang lain. Karena kalau dipikirkan Bu, sebenarnya sawah ini hanya 7,4 seperti dikatakan oleh Musdalifah. Tapi negara kita kan ada sekian ratus juta hektar. Jadi sebenarnya yang di eman-eman itu harus yang dipastikan itu yang 7,4. Atau sekarang yang 8 provinsi ini 3,6 juta hektar. Nah, kenapa mesti harus ke sawah? Karena anekdot yang terjadi adalah membangun rumah, membangun industri bisa di mana-mana, tetapi membuat sawah tidak bisa di mana-mana. Harus daerah yang fit for purpose, istilahnya kami. Kira-kira gitu Bu. Jadi harapan kami kepada semua pihak, ini menjadi data yang sama, kemudian masuk di data ruang, tata ruangnya menjadi kuat. Nah, kami menertibkannya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gabriel, penertiban yang akan kita lakukan adalah pertama, kita mencegah jangan terjadi pelanggaran. Baik. Tapi kalau memang harus, ya terpaksa kita melakukan sesuatu. Gitu. Terima kasih Bu. Baik ya, baik Pak Gabriel, singkat harapan dan juga pesannya seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama pasti segera mungkin ini bisa penetapan dan kita masukkan dalam tata ruang. Amin. Nah, kemudian tidak hanya berhenti di situ, tentunya perlu peningkatan produktivitas dari lahan sawah itu sendiri untuk menjadi produktivitas padi katakanlah gitu. Tetapi juga perlu mendekatkan antara petani dengan konsumen, sehingga akan ada rantai yang sangat pendek antara petani dengan konsumen. Nah, untuk itu kita berharap ada pentaheli kolaboratif. Baik. Pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini saya kira perguruan tinggi sangat penting sekali bagaimana menerapkan kata Ibu Deputi tadi, teknologi, sehingga mempunyai kebanggaan petani-petani, apalagi petani muda, untuk mengikuti rencana tata ruang lahan sawah dengan profesi sebagai petani, dengan teknologi tinggi, dekat dengan pasar. Kira-kira itu. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Budi, Ibu Musdalifah dan juga Pak Gabriel. Yang pasti ini kita juga mengharapkan peran serta aktif dari masyarakat ya untuk mendukung program ini. Dan memang ini adalah tujuannya mulia untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Juga pastinya di sini kesejahteraan dari para petani juga pastinya akan ditingkatkan melalui insentif-insentif yang akan diberikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Dan saudara, kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui penetapan lahan sawah yang dilindungi atau LSD merupakan terobosan kebijakan dalam rangka mempertahankan keberadaan sawah dalam menghasilkan padi atau beras sebagai bahan makanan pokok utama di negeri ini. Dan diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dan juga mendukung kebijakan LSD demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.